yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. 1 Korintus 15:22. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang hidup kembali dalam persekutuan dengan Yesus. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang kami ingin tahu, persekutuan ini apa maksudnya? Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Theos, persekutuan dengan Kristus, dan di situ yang menjadi jamuan adalah darah dan daging. Ada apa dengan ini semua? Silakan Anda jawab. Adinda semua dilanjut. Saya nyimak. GT player. Kores kena peringatan juga. Dan saya sudah bilang persekutuan. Nama begini, kalau dalam organisasi itu kan sebuah persekutuan itu artinya sebuah kelompok yang mengikuti organisasi tersebut. Jadi persekutuan dengan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus itu artinya kami orang Kristen mau aliran apapun itu adalah persekutuan. Jadi itu yang dimaksud dengan persekutuan. Jadi apa yang mau ditanyakan? Persekutuan di sini melibatkan darah dan juga daging Yesus. Maka muncul kemudian masalah berat, masalah besar, masalah yang harus Anda pertanggungjawabkan berdasarkan iman dan juga data dalam kitab saudara. Maka tadi ada muncul pertanyaan, sabar, muncul pertanyaan, pertumpahan darah dari tubuh Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Kenapa Anda bersekutu dalam hal darah dan dagingnya Yesus? Gini loh. Silakan, Anda jawab dulu. Ini pertumpahan darah Yesus, ini persekutuan antara orang-orang Roma, orang-orang Roma, imam-imam Yahudi dan iblis. Betul atau tidak? Jangan mengkotak-kotakan. Ini adalah persekutuan orang Kristen dunia, bukan orang Roma, bukan orang Yahudi, bukan betul. Persekutuannya itu melibatkan Yesus, darahnya dan juga dagingnya. Dari mana darah dan daging ini muncul? Orang Yahudi, darah daging itu adalah hewan, binatang. Tapi di Kristen manusia. Maka muncul pertanyaan, karya pembunuhan Yesus itu adalah karya Tuhan atau karya iblis? Karya Tuhan, itu kan. Coba, ada nggak yang bisa menyelesaikan ini? Saudara kita sudah mengatakan pembunuhan itu adalah karya Tuhan. Dinda Ali bisa? Oke. Kenapa? Di mana Anda bisa mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan? Karena dalam kejadian perjanjian lama itu kan sudah tertulis bahwa nanti akan datang sang Mesias, sang juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus itu yang disebut dengan firman Tuhan. Dan di mana di kitabnya Yahudi itu di mana? Bukan kitab Yahudi. Kalau kami tidak mengatakan itu kitabnya, kami mengatakan bahwa itu perjanjian lama dan perjanjian. Siapa yang ngajarin Anda mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama? Tanyakan saja pada Paus. Jangan percaya. Inilah yang saya katakan, iblis itu lihai di dalam menyesatkan. Yang ngajarin kalian menyebut kitabnya orang dengan perjanjian lama itu sopo? Ini loh. Begini, saya menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak percaya Nabi Musa? Saya percaya. Ada perintah, ada tidak dalam agama Anda ada 10 perintah Allah lewat Nabi Musa, ada tidak? Diperintahkan kepada Nabi Musa untuk memegang teguh aturan-aturan yang datang kepada beliau untuk umatnya. Nah, apa isi aturan itu? Kita tidak diajarkan karena itu bukan kitab kita. Nah, itu yang salah. Seharusnya Anda itu harus. Loh. Kenapa salah? Itu kitabnya siapa? Kitabnya saya atau kitabnya Yahudi? Tunggu. Saya tanya dulu Anda. Itu kitabnya umat Islam atau kitabnya orang Yahudi? Gini loh. Maka dari itu, saya tanya, itu kitabnya Yahudi atau kitabnya umat Islam? Jawab. Tidak ada dalam agama saya kitab Yahudi, Islam nggak ada. Pertanyaan saya, ya Allah ya Karim, Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu kitabnya Bani Israel atau kitabnya
umat Islam. Kan saya sudah bilang, yang Nabi Musa itu diturunkan itu tuh bukan kitab siapa-siapa, tapi dalam perjanjian lama menurut kepercayaan saya. Kok bukan diturunkan? Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Loh, siapa yang mengatakan perjanjian lama? Loh, dari mana istilah perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu dalam Nabi Musa yang diturunkan 10 perintah Allah. Makanya muncul perkataan saya, pertanyaan, siapa yang mengajarkan Anda bahwa hukum perjanjian baru yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu justru adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Paus katanya, Paus. Kan saya menanyakan kepada Anda, siapa yang mengajarkan Anda? Al-Quran mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Perintah Allah kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran, fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Pegang kuatlah, berpegang teguhlah yang kuat terhadap hukum Taurat yang datang kepadamu wahai Musa, dan ajarkan juga kaummu untuk berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Taurat itu. Yeremia 31 nomor 31, 32, 33 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka Bani Israel. Itu perjanjian baru, Bung. Tapi kenapa Katolik mengatakan itu perjanjian lama? Karena Katolik ingin menjual kitab Romanya mereka kepada orang lain dengan mengatakan kitab mereka adalah perjanjian baru. Anda ini mewakili siapa mengatakan begitu? Saya mewakili Islam. Dari Islam mana? Aliran apa? Untuk apa Anda tahu? Saya tidak punya aliran, saya Islam. Berarti Anda tidak mempertanggungjawabkan diri Anda sendiri. Saya Bang Suma mempertanggungjawabkan diri saya sendiri. Sebagai Muslim saya mengatakan Kristen telah memfitnah kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Wah, berarti Anda jangan atas namakan semua Muslim loh. Awas loh. Salah tidak pernyataan saya? Kristen tidak punya kemudian legalitas mengatakan kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama. Gini loh, kita sebenarnya begini, Mas apa namanya? Gini, saya tidak sibuk dengan agama Anda ya. Begini, kenapa agama tidak sibuk dengan agama saya, tapi kitab Anda sibuk menggunakan istilah-istilah agama saya? Hah? Istilah Anda? Yang lahir dulu itu Kristen apa Islam? Makanya ada yang disebut pencuri. Pencuri itu adalah mau dia lahir duluan, mau dia lahir belakangan. Kalau dia mengambil punya orang, meskipun dia lebih tua, kalau mengambil punya orang tetap aja pencuri. Pancuri. Munafik. Pancuri kau. Sekarang saya tanya, apa nama sampul kitab saudara? Yang mencuri itu orang yang kemudian yang mencuri orang yang karya pertama, bukan yang karya pertama. Gimana orang? Dasar apa sampulnya? Dasar sampulnya? Sampulnya apa? Dasar bersekutu dengan iblis Anda itu. Sekarang sampul kitab Anda apa namanya? Kita lihat aja di akhirat nanti. Ngapain dilihat di akhirat kalau sudah nyata di dunia? Bahlul juga Anda ini. Sekarang kitab Anda itu sampulnya apa? Kitab saya kenapa? Sampulnya apa? Anda bisa baca nggak? Kan Anda tahu isinya. Tertulis Alkitab. Tertulis Alkitab. Dari mana kitab Anda mendapatkan kata Alkitab itu? Itu sudah tahu sampulnya Alkitab. Kok tanya lagi? Makanya saya tanya, Kucluk, dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Kamu yang gojlok. Ingat ya, namanya seorang imam beragama itu mulutnya harus sopan. Ya karena Anda Kucluk. Imam. Saya berbicara sesuai dengan fakta.
Kalau saya berbicara mengatakan Anda kucluk tapi Anda tidak kucluk, itu namanya saya salah. Memang Anda kucluk. Anda lebih kucluk. Konyol dan lucu serta kocak. Kucluk. Saya tanya, dari mana kitab Anda mendapatkan kata Alkitab? Kenapa itu dipertanyakan? Jawab aja. Kan saya sudah mengatakan kitab Anda itu mencuri istilah-istilah Islam. Oh, astaga, Islam lahir aja udah. Oke, sekarang saya tanya, dari mana kata Alkitab itu Anda ambil kalau bukan dari Islam? Cari di Google, malas gue. Nenekmu kiper. Udah. Silakan diskusi yang lain, silakan. Daripada saya lempar terasi nanti di matamu, mending sama adik-adik saya. Silakan yang lain. Tapi jadi aku mau jawab dulu typing konten di bawah. Pertanyaan yang sama. Bentar dulu Dari Bang Erik, mana? bentar dulu Bang Erik, aku mau jawab dulu typing konten di bawah. Katanya Tuhan gak tidur, dia bilangin Bang Juma Tuhan gak tidur. Oten gua kasih tahu Tuhan lu tidur. Ih, dasar Oten. Oke, lanjut. Gini, maaf ya, bukan saya, cuman saya kayak terlalu. Saya sebenarnya orang Katolik itu nggak malas aja ya bicara dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau bahasannya yang keluar yang kasar ya, Jujur. paksa Anda kan emosi lah. ditanya, sebentar Bang, Anda kan ditanya, tapi nggak mau jujur. Kenapa sih? Jujur itu bagus loh. Lo itu ditanya dari mana abang ini mengambil di Bible itu kata Alkitab gitu loh, dari mana? Ya cari sendiri, nggak usah. Lo tuh kan nggak jujur toh. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu bang, daripada sok-sokan cari aja sendiri. Kalau nggak tahu ya ngapain jujur katanya. Emang penipu kamu, ngapain jujur katanya. Loh, Mbak, isinya aja kalian udah tahu. Masa covernya Kamu kan ditanya, tinggal jawab, jangan nyuruh orang cari nggak mau. sendiri. Saya bilang kan. Kamu nggak tahu jawabannya, tinggal bilang nggak tahu. Nggak usah gitu. Iya, suka-suka kami juga mencamuri agamamu. Loh, Karena istilah-istilah Al-Quran itu menempel di dalam kitabmu. Anda merusak. Gini loh. Kan kau protes tadi. Seumpamanya dalam kekeluargaan Anda perusak keluarga orang. Paham? Loh, Karena kamu curi punya saya, punya milik orang kau ambil, jadi pasti kita marah lah kamu, dicampuri lah. Siapa yang Itu curi kan- yang laki? Pasti kan ditanya dari mana kau ambil kata Alkitab itu dari mana? Ditanya sama Gurunda, kamu nggak bisa yang jawab. duluan yang ada di dunia ini tuh Biblosmu kan bahasa Yunani. Apa di bahasa Yunani itu Alkitab apa? Biblos itu buku, kumpulan buku-buku. apa kitabmu disebut Injil? Apakah kitabmu disebut Injil? Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Bisa nggak bisa jawab dia ini. Aduh. Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Kitab Alkitab itu umum, sedangkan Injil itu perjanjian baru. Paham gak sih Anda? Perjanjian baru ada di Yeremia 31 nomor 31. Itu kitabnya orang Yahudi. Sejak Ditanya dari kapan mana Kristen kamu ini? Alkitab? Sejak kapan Dia Kristen nggak ini jawab. diadakan perjanjian baru oleh Tuhan? Sejak kapan? Sejak kapan Kristen diadakan perjanjian baru oleh Tuhan? Perjanjian baru itu hanya terkhusus kepada Bani Israel. Sejak kapan Kristen ini dijanjikan perjanjian baru? Persekutuan itu adalah perjanjian barunya Kristen dengan Iblis. Iblis itu suka mencampuri urusan orang, itu bernamanya iblis. Iblis itu mencuri, suka mencuri milik orang, itu iblis. Pencuri, ada pencuri. Saya tanya, apakah di misalnya apa namanya? Kita Kalian campuri karena kau mencuri. Kau bilang iblis yang mencampuri, justru Datang Roh Kudus menghampiri umat Muslim untuk meluruskan kitabmu, meluruskan otakmu yang sudah bengkok. Apakah itu Dongeng. dikatakan Dongeng. dongeng? Oh, dongeng. Jadi jawab kamu, dari mana kau dapat itu kata Alkitab itu? Kalau nggak nyuri, kau nyuri jangan lama kau curi. Semua kau curi. Nggak penting. Karena apa? Karena kalian kan udah tahu.
Berarti nggak ada malu dong. Udah Nggak ada tahu malu. isinya, udah tahu bab ayatnya. Udah tahu mencuri masih ngeyel, nggak mau ngaku ya. Nggak ada si pencuri ngaku sih, nggak ada sih. Punya otak nggak sih, Bu? Punya otak nggak? Terus dari mana kamu ambil itu? Kan ditanya tadi tuh kamu sama Gurunda, nggak bisa jawab kamu, pura-pura oon. Dari mana kamu ambil itu? Itu tuh. Kristen itu ada di abad pertama di Antioquia. Sampai Islam belum datang, dengar, Islam sampai belum datangnya Islam, Kristen belum mengenal kata Alkitab. Oke? Kristen ada di Antioquia, melantik Paulus menjadi rasul. Kristen menjadikan Paulus itu adalah Mesias atau Kristus. Paulus itu Kristus bagi Kristen. Nah, sekarang dari perjalanan Kristen Roma, Yunani, ke Filipi, Kiliki, Pararang, Buaya, namakan semua ini pengajarannya Paulus sampai ke Belanda, sampai melalui penjajahan masuk ke Indonesia. Sampai di Indonesia tahun 1306 sekian, barulah kemudian di tahun 1800 sekian di Batavia pertama kali muncul di kitabnya Kristen nama Alkitab. 1800 berapa gitu lupa, di Batavia. Lembaganya diresmikan tahun 1954, Lembaga Biblos Indonesia, lembaga LAI. LAI ini boleh disebut asumsi atau apa terserah, yang jelas bukan Alkitab. Jadi kata Alkitab ini dikenal oleh Kristen hanya di Indonesia. Ia mengenal kata Alkitab. Kristen di Antioquia, Kristen di Roma, Kristen di Papua, di Yunani, Eropa, Afrika, itu tidak mengenal kata Alkitab. Jadi Kristen di Indonesia inilah disuguhkan sebuah kitab dari hasil curian kata-kata Islam. Di antaranya adalah kata Alkitab. Mereka tidak sadar. Oh, kami duluan. Memang kami tahu kalian pertama kali menyembah manusia itu di Antioquia. Pertama murid Paulus disebut Kristen di Antioquia sana. Di situ belum ada kata Alkitab. Oke? Paham ya di situ ya? Paham ya? Paham? Belum paham? Belum paham? Makanya kalau belum paham, tinggalkan bersekutu dengan iblis. Astaga. Yang iblis itu Anda, Pak. Kan itu cuman bahasa. Bahasa itu kan... Itu cuman bahasa. Justru karena bahasa pun Anda curi. Apalagi kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi sudah dicuri. Bahasa Al-Quran juga dicuri. Anda bisa punya apa selain Tuhan yang asalnya dari manusia? Cuman itu yang Anda punya. Terus Anda pikir di Arab sana nggak ada Kristen? Tuhannya dibunuh pula ya. Kristen ada di Arab sana, tapi kitabnya nanti ada di abad ke-9. Namanya Muqaddas. Lagi-lagi ambil kata Alkitab juga. Abad 9 baru ada itu. Alkitab Muqaddas. Alkitab Muqaddas. Itu ada di abad ke-9. Paham? Cara ceramahnya itu beda sama abad 6. Sementara Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran sebagai Alkitab itu di abad ke-7. Paham ya? Saya nggak ada rasa. Iya, karena ilmu nggak ada. Kalau Yesus aja kalian tidak kenal, gimana sih? Loh, saya kenal Yesus, tapi Muhammad itu siapa? Nggak tahu saya. Iya. Kenapa harus saya perkenalkan samamu? Sedangkan Yesus aja kamu tidak kenal. Paulus aja kamu tidak kenal. Wih, siapa yang tidak kenal Yesus? Kamu kenal Paulus nggak? Iya kenal, aduh. Siapa nama bapaknya Paulus? Gini loh, Anda itu kenal. Siapa nama bapaknya Paulus? Tanya kepada bapamu. Tambah sekali lagi.
Kenal katanya, ditanya siapa nama bapaknya Paulus, kencing Anda. Udah, malas, nggak ada ilmu. Aduh, kasihan deh. Kasihan deh lu nyuri-nyuri. Lu yang Dasar kasihan. perempuan iblis. Bro, kayak yang iblis suka nyuri-nyuri. Kamu itu, ya Tuhanmu itu yang mati mempersembahkan, menebus ke iblis. Namanya perempuan tuh nggak seperti Anda. Katolik atau apa kek, yang penting kalian itu. Ya, hati-hati kau bicara perempuan kau. Tanpa perempuan kau nggak punya Tuhan kau. Betul. Paham kau? Kamu hargai perempuan. Tanpa perempuan kau nggak punya Tuhan kau. Jangan kau hina-hina perempuan kau. Tanpa perempuan Tuhanmu nggak ada. Kalau netek Tuhan kau itu, Tuhanmu jadi pohon bonsai, tidak berkembang dia. Dia netek di perempuan. Jadi kau hargai perempuan kau. Jangan sampai bijak mulutmu pakai telapak kaki. Gak sopan kau bicara. Kau jangan kayak Yesus, tidak pernah sopan-sopan sama mamanya. Sama mamanya setiap hari manggil perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Ini apaan ini? Si Yesus ini anak durhaka. Jalan kasihan Geronda. Bang, sepertinya si AM ini belum kapok juga dia, Bang. Tadi baterai saya habis. Oh, tadi baterainya habis. Iya, saya ngecas dulu. Oh. Saudara AM, Ya, Bang. boleh nggak saya minta batu sakarmu? Hah? Jangan Ki. Mau dibikin ini jimat di alun-alun. Ya, nggak ngerti. Biar apa, Bang? Biar apa? Ngusir nyamuk. Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh enggak pinjam biji sakarmu? Aku mau gantung ngusir nyamuk. Bisa enggak? Ayatnya dulu. Kan di dalam konsep Kristen hukum Taurat itu tidak ada yang benar, tidak ada orang bisa selamat karena menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sangat berat, maka muncul ajaran kasih, muncul kemudian ajaran Kristen perjanjian baru, maka muncullah kemudian aturan Matius. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Boleh nggak? Satu biji aja, please. Hey. Mati kok. Kalau belum Kata Yesus begini di dalam Lukas 6:49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, ini kata Yesus. Nah sekarang Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayo, saya mau meminta biji zakar Anda. Ingat, barang siapa yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, awas, kata Yesus. Boleh enggak minta pinjam satu kalender aja, nanti ku kembalikan. dong. Enggak begitu lah, Bang. Kenapa? Yang emang maksud yang berilah itu beri semuanya. Apapun. Ini nih, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah memintanya kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apakah zakar Anda itu kepunyaan Anda? Bukan, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam. Iya, pinjam kepunyaan Anda berupa zakar Anda sama pinjam, boleh nggak? Iya, nggak bisa, kalau dipinjam ya saya mati dong. Berarti lebih berat ini perjanjian baru daripada perjanjian lama yang kalian katakan itu. Bukan. Masa Tuhan mau memerintahkan? Ini masalahnya firman Tuhan atau bukan? Itu masalah, ini firman Tuhan atau bukan?
Iya, tapi masa Tuhan menyuruh sesuatu? Pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah ini perintahnya masakan Tuhan, berarti Anda menolak ini. Ya udahlah, udah malas. Anda tidak menjalankan perkataan Yesus. Enggak. Ih. Apa yang Yesus nyatakan itu semua pasti akan sesuai dengan tempat. Ya sudah, makanya aku pinjam, boleh nggak? Karena begini, kalau abang pinjam, saya nggak punya. Wah, Bang Juma diculik. Kan gitu kan itu melawan kodrat. Wah, Bang Juma diculik. Abang Aim ini bagus juga ya, enggak ini lucu. Bang Juma diculik. Aku sapa dulu ini. Adam 17, selamat pagi, agama apa? Wih, ada. Adam 17. Mana Hawa? Mana Hawa, Adam? Itu ditanya agama. Forest standby. 2 akun Bang Juma kena. Oke. Padahal itu lucu ya, kok ngapa mereka ya? Aduh. Oh, kenapa? Ya. Itu kenapa ya? Ke-report. Itu teman-temanmu. Oh gitu. Ya kalau saya sih ya untuk begitu-begitu sih saya nggak setuju, terutama teman yang tadi naik terus menghina perempuan itu, saya nggak setuju dengan begitu sih. Iya, dia nggak sadar bahwa Tuhanmu ke bumi itu. Oke, dan Fikri agama apa? Cek 1 2. Ustadz, silakan. Baik. Sambil menunggu guru udah naik kembali, saya mau tanya nih ke Ayem. Ayem, suara saya jelas ya? Iya, jelas. Baik, suara Ayem agak kecil sebenarnya, tapi oke lah. Apakah Roh Kudusnya sedang tidak? Oke, baik. Ini Ayem. 3/3. Iya, gini. Karena kan tema kita tadi, ajaran apa yang dibawa oleh Kristen sehingga mempersembahkan darah dan daging anak manusia, dan kepada siapa dipersembahkan? Kita tarik lebih jauh lagi, ajaran siapa yang menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Karena tidak pernah ada pengajaran nabi-nabi Israel di perjanjian lama dalam Tauratnya Musa mengajarkan Tuhan itu disimbolkan dengan binatang berjenis domba lagi. Domba itu tidak bisa diartikan malaikat, walaupun kamu katakan itu ayat alegoris, ayat metaforis, tetapi hakikatnya tetap binatang. Hanya ajaran-ajaran penyembahan pagan berhala pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Contoh, Tuhan transenden berimanen menjadi monyet, ada Hanuman namanya. Ada Tuhan transenden berimanen jadi gajah, namanya Ganesha. Sekarang ada Tuhan yang transenden berimanen menjadi domba, namanya Yesus. Ajaran siapa itu yang mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang? Silakan jawab, atau berikan saya satu ayat saja. Oke, Bang Ali, kayaknya akun kita ini lagi dipantau. Semuanya kena. Tadi Koret, Bunda Rama, Bang Juma 2 kali, Koret sekali. Nah itu Bunda Rama kena, ini turun. Bang Eri kena, kayaknya memang diapain Oten mengreport kita. Iya, jadi setahu saya memang Oten punya grup WA, di situ mereka berkonsolidasi. Negara Batu Jaga. Makasih ya sahabat-sahabat semuanya. Iya Bang Juma, 8 akunnya Agus. Jadi nggak ada akun lagi Bang Juma. Aduh, ya Allah. Masya Allah, Bang Zuma. Silakan Aim, bisa nggak Anda jawab bahwa ada pengajaran para nabi pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Saya akan jawab dari salah satu ayat yang disampaikan kepada jemaat di Ibrani oleh Paulus. Dia mengutip dari perjanjian lama pastinya, yaitu Ibrani 9 ayat 22 ya. Baik, silakan dibaca. Ibrani ayat 9 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lalu dia lanjutkan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapa? Dalam hukum Taurat darah siapa? Iya, makanya saya harus baca supaya adil, saya harus baca hukum Tauratnya juga kan. Gini, biar tidak terlalu lama kita membaca, saya simpulkan. Dalam hukum Taurat, persembahan penghapusan dosa itu adalah kurban yang berjenis binatang. Oten. Tidak pernah mempersembahkan anak manusia.
untuk Makanya saya dikorbankan. harus baca ayat yang lain dulu nih Bang. Gini, oke, saya kerucutkan. Gini, Iya, silakan. tipologi nubuatan bahwa Yesus adalah korban Ternyata penghapus dosa, peringatan. Alhamdulillah. itu tertulis di dalam Yohanes 1:29. Yohanes pada pagi hari melihat Yesus, dia berkata begini, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Domba penghapus dosa. Domba penghapus dosa alias kurban. Kurban dengan domba tercatat dalam kitab Imamat pasal keempat nomor 32. Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tidak bercela. Tanpa kalian sadari, kalian sedang menghujat Yesus sebagai domba betina. Dan lebih mengerikan lagi, bagaimana sih dombanya Yesus? Bentuk dombanya itu dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dalam kitab Wahyu, pasal ke-5 ayat ke-6, dia menuliskan seperti ini. Yesus itu digambarkan dalam penglihatan Yohanes sebagai seekor anak domba, seperti disembelih, lehernya berdarah, bermata 7, bertanduk 7, mengerikan bentuknya. Shalom. Ketika saya baca kitab para nabi Israel, tidak pernah mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang, apalagi bermata 7, bertanduk 7. Ini Tuhan mengerikan ini. Bang, boleh saya jawab Bang? Sebentar saya jawab dulu ya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Boleh sweet dulu, boleh juga. Ini Niko ya, Bro Niko sebentar ya. Karena ini tadi saya ditanyakan, jadi saya harus menyelesaikan dulu nanti. Oke. Bro sambung boleh lah gitu ya. Ya, saya sepakat bahwa Tuhan ya, pernyataan abang tadi saya sepakat bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan korban begitulah. Saya setuju itu, sehingga Tuhan itu harus mengambil rupa sebagai manusia. Oke, ayatnya begini. Tadi kalau abang kutip Imamat 14 atau 15 tadi, saya akan baca Imamat 17 juga. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Jadi penekanannya adalah karena nyawa darah kurban, darah hewan ada di dalam darahnya. Ini betul. Ajaran para nabi, persembahan kurban itu adalah binatang, tidak pernah mengajarkan mempersembahkan manusia, Pak. Manusia disebut makhluk juga, makhluk hidup. Waduh, Anda sedang membawa sebuah ajaran boleh mempersembahkan makhluk. Karena itu nggak heran ya ketika Hitler membantai penduduk Eropa, dia sedang mempersembahkan nyawa gitu ya. Saya hanya membaca Imamat 17 ayat 11. Ini adalah ajaran yang men-trigger orang bahwa menganggap boleh mempersembahkan manusia. Bukan, nggak ada pengajaran seperti itu. Yang nggak ada. Ada. Oke, kalau ada gimana? Tunjukkan ya. Oke ya, ini ya. Artinya tidak terbantahkan ya bahwa tidak pernah ada para nabi menyimbolkan Tuhan dengan bentuk binatang, tidak ada ya? Itu juga ada, makanya narasi saya adalah karena itu Yesus yang adalah Allah mengambil rupa sebagai manusia kan? Ya, sudah mengambil rupa sebagai manusia kok direndahkan lagi sebagai binatang. Ini gimana ceritanya ini? Boleh Bang, saya jawab Bang ya. Saya jawab ya. Silakan. Iya, bentar ya. Enggak, sekarang gini loh. Ini kan dari perjanjian lama itu kan udah ada nubuatnya tentang Yesus Kristus ya turun itu misinya apa itu loh. Itu kan sebenarnya cuma untuk di mana nubuatnya? Dalam perjanjian lama udah ada nubuat untuk Mesias turun itu untuk menghapus dosa, dalam arti dia emang Mesias itu tidak pernah turun menghapus dosa dalam perjanjian lama. Buat Mesias turun menghapus dosa, jangan ada kau. Gini Bang, bentar Bang. Ini kan Yesus ini disalib karena siapa? Setan kata kamu kan? Bukan itu. Sekarang coba fokus ke pertanyaan saya. Ajaran Nabi Israel mana pernah mengatakan Tuhan dengan simbol binatang? Jawab itu dulu, baru kita masuk ke tema lain. Yesus disalib memang setuju nggak ada. Oke, nggak ada. Ayat sudah mengaku tidak ada. Sekarang Niko, ajaran Nabi Israel mana pernah mengatakan Tuhan disimbolkan dengan binatang? Ada nggak? Enggak, gini loh Bang. Nggak ada. Oke, sudah ya. Yesus Kristus itu turun sebagai manusia. Saya bertanya sekali lagi, jawab dengan tegas. Ajaran Nabi Israel mana pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Jawab. Yo, jangan begitulah. Kok jangan begitu? Loh, Bang. Saya bertanya dengan tulus, dengan jujur. Saya bertanya, jawab juga dengan tulus dan jujur. Saya tanya, pertanyaan saya simpel loh. Saya ulang ya dengan sangat lembut dan sangat pelan.
ajaran Israel, ajaran nabi-nabi mana yang pernah menyimpulkan dalam pengajaran mereka Tuhan itu disimbolkan dengan binatang? Berikan satu ayat saja. Itu kan kata hiasan aja bang, domba itu kan kata hiasan loh. Mau dia hiasan, mau dia metafor, mau dia alegoris, binatang itu hakikatnya tetap binatang, domba itu hakikatnya binatang. Domba itu namanya julukan ya kiasan lah. Sultan Hasanuddin juga ayam timur, ayam jantan dari timur. Yesus itu tujuan turun itu apa sih? Sekarang aneh juga ada pertanyaan kira-kira sama dengan Bang Ali. Ajaran Nabi Bani Israel mana yang mengatakan Tuhan bakal mati menebus dosa? Ayo. Enggak gini loh, itu karya Tuhan atau karya setan kan gitu. Yesus Kristus kan waktu disalib bilang, Bapa ampunilah mereka apa yang mereka perbuat tidak tahu. Ajaran Nabi Bani Israel mana? Dosa dia. Gitu loh Bang. Ya. Dengerin. Coba tunjukkan satu aja dalil ajaran Nabi Bani Israel mana yang mengatakan Tuhan bakal mati untuk menebus dosa. Justru itu kalau dia itu dia udah jadi orang Kristen bang, orang Israel semua itu bang. Oh ya berarti memang nggak ada ajarannya. Karena dia kagak percaya bang. Karena dia kagak percaya makanya dia menyangkal itu bang. Ya harus paham itu. Dia sudah jujur ya. Alhamdulillah dua narasumber Kristen berani berkata jujur. Sebentar dong. Coba birahi Roh Kudusnya diredam dulu, jangan terlalu klimaks di awal. Bapak kan beda iman, jadi Bapak tafsirnya beda loh. Enggak, bukan tafsir. Saya nggak bicara tafsir di sini. Saya bertanya, tidak ada nabi-nabi Israel manapun pernah mengajarkan simbolisasi Tuhan itu dengan binatang, hanya datang dalam perjanjian barumu. Setan itu karya setan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan bang, Yesus itu nggak bakal disalib bang. Move on dulu dari karya setan, move on dulu dari salib. Yang saya tanya adalah ajaran Israel mana? Bang, kalau tanpa seizin Tuhan itu nggak bakal terjadi bang. Oh dia mau pengen bahas salib sekali, nanti kita balik ke situ ya. Kita ratain dulu ini soal salib. Tadi sih apa sih? Saya mau minum kopi, resepnya Bang Zuma, kopi campur masaku plus 2 butir botrek. Bang, kalau itu karya setan, Yudas dimasukin setan karena Yudas, itu salah bang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu Yesus disalib itu gak bakal terjadi bang. Karena emang Yesus sendiri itu yang Oke. Gini, gue adalah seseorang yang percaya Yesus itu disalib secara perjanjian baru ya. Yesus disalib nih. Lama bang, itu dia emang turun itu untuk itu tujuannya bang, untuk disalibkan bang, untuk mengampuni dosa. Yang gua kecewa. Jangan ngibul. Ya. Yang gua kecewa, Itu udah semua dong, udah ada. Iya, siap. Ya, saya menubuatkan. Iya, kita ikutin asumsi lu bahwa perjanjian lama itu menubuatkan Yesus akan mati di kayu salib ya. Lalu kemudian Yesus itu gimana lah gitu. Yang gua kecewa itu begini. Bang, gini, yang namanya disalib karena setan. Kalau tanpa seizin Tuhan bisa gak bang? Enggak, ya seizin Tuhan. Yesus disalib seizin Tuhan ya. Yesus disalib seizin Tuhan. Yang gua kecewa. Kenapa begini bang waktu disalib? Bapak ampunilah mereka. Apa yang mereka perbuat tidak tahu. Itu bang kuncinya. Iya, makanya gue juga jadi nggak tahu tuh di sini posisinya. Lu orang disalib ya. Orang manusia normal disalib 3 hari baru meninggal. Yesus 3 jam disalib udah meninggal. Apa-apaan aja Tuhan kok lembek begini? Bang, Yesus disalib jam 12. Kalau Yesus, Bapak itu nggak keluar dari tubuh Yesus, bang, dia nggak bakal mati, bang. Ya seenggaknya Bapak keluarnya 3 minggu ke depan kayak atau 1 bulan ke depan kayak. Lu apa-apa? Gue jadi koresnya. Gua nggak perlu jadi Tuhan, bre. Gua nggak perlu jadi Tuhan. Gini. Gua nggak perlu jadi Tuhan. Gue disalib 2 hari gue bisa bertahan. Nggak perlu gue pakai Tuhan-Tuhanan gue. Paku tangan gua, paku kaki gua 2 hari gua bertahan. Kok Tuhan mati 3 jam dong meninggal. Apanya lemah banget, cupu. Halo bang, halo. Nggak bisa lu ngatur Tuhan. Masa Tuhan lu atur mati? Ya kan, seenggaknya jangan di standar manusia normal kawanku. Di atasnya dong, gitu loh. Mau jawab yang 3. Konsepnya nggak bisa konsep dulu, Be. Konsep dulu, Be. Apa anjir? Udah apa lahir nggak pakai sperma, ya lahir nggak pakai sperma. Terus apa lagi? Ada Roh Kudus. Ada apa? Bermujizat, bisa membagikan orang mati. Disalib 3 jam meninggal. Apaan hanya Tuhan kayak begini doang kelakuannya. Ini apa namanya? Ini bad ending. Kalau Yesus seperti itu, Be. Yesus nih kalau lu bilang Yesus itu seperti lu bisa nggak ngidupin orang mati, Be? Ya sengaja gue disalib 3 hari mampu gue.
Lu jangan disalib. Yang 3 jam itu. 3 salib gue mampu. Hidup. Ya lu kan asumsi aja itu. Nggak perlu pakai tombak, udah meninggal, dibaca Yohanes. Maka ketika dia melihat Yesus telah mati, kemudian mereka menombak untuk memastikannya, kan gitu. Yesus disalib. Kalau itu karya setan. Malah ngarang-ngarang, baca Yohanesnya lu, dasar takia lu. Nih, lihat Yohanes baca. Ini maksudnya, makanya gue tuh, oh iya wajar lah dia dituhankan, lemah begini. Gitu. Ya, kalau dia sekarang gini, kalau dia mau malaikat turun loh, malaikat apa? Mana malaikatnya turun nggak? Janji caleg kan? Cuma omong doang, nanti malaikat turun. Saya begitu, dia harus disalib, itu udah karya Tuhan, bukan karya. Iya, disalib silahkan, tapi gua kira bakal spektakuler 3 tahun gitu baru mati. Gitu loh. Iblis itu menyalib Yesus, nggak bisa, Bre. Lah itu iblis bisikin Yudas, akhirnya Yesus disalib 3 jam meninggal. Itu udah izin Tuhan, Be, bukan izin. Ya udah, Tuhan mengizinkan Yesus mati 3 jam doang. Emang itu misi dia, Be. Apaan berarti? Nah, coba lu bayangin lu punya utang 1 juta, dibayar 30.000, lunas emang 1 juta. Ya, hitungan. Maka dari itu lu punya dosa berzina, lu bukan rencana Tuhan. Lu punya dosa berzina, matinya mati abadi, Yesus cuma mati 3 jam. Apa? Masa lu atur Tuhan sama lu, Be, dengan pikiran Tuhan. Makanya ini kawan-kawan Kristen ya perlu dipahami, Yesus disalib jam 12, jam 3 udah meninggal dia berteriak-teriak Eli Eli lama sabachthani. Bayangin hidup 30 tahun kurang gizi dia. Kalau emang itu terjadi, masa lu yang mau ngatur Tuhan harus hari? Lah, gua menerima, Kristen juga harus menerima. Yesus 3 jam doang disalib udah meninggal, harus terima itu, Bre. Iya betul. Sekarang gua tanya be sama lu, Muhammad membelah bulan, mujizatnya kata lu. Itu manfaatnya apa membelah bulan? Dia orang-orang kafir pada kaget tuh zaman itu. Iya, membelah bulan manfaatnya apa? Orang-orang manfaatnya lu pengen tahu, Nabi Muhammad membelah bulan, satu Arab Islam sekarang. Mau apa lu? Bisa menghidupkan orang mati itu ada Yesus menghidupkan orang mati, disalib 3 jam, udah meninggal. Palestina Kristen nggak gua tanya? Palestinanya Kristen nggak? Gua tanya kalau belah terbulan nih. Palestinanya Kristen nggak? Palestinanya gua tanya. Lebih banyak Kristen dong. Jadi apa coba? Ini sia-sia, hidupnya Yesus 33 tahun sia-sia karena Palestina terbagi 2, Yahudi dan Islam. Cobalah, Bre, jangan penyesat, Bre, taubat. Oh, lu bayangin aja, Tuhan yang benar ya, membangkitkan nabi di Israel, satu Israel Yahudi, membangkitkan nabi di Arab, satu Arab Islam. Ini Tuhan turun ke dunia di Palestina, yang Kristen malah Itali. Di mana otaknya? Baik, kalau Yesus nggak turun, lu bagaimana mengenal Tuhan? Cuma mengenal Tuhan. Oh, hanya orang Cina tahun 1 tuh, abad pertama dinastian. Pas Yesus turun di Palestina, mereka kenal nggak ada Tuhan turun di Palestina? Lu cuma mengenal ciptaannya doang. Nih, ada bumi, ada langit di ciptaan, tapi lu nggak mengenal dia. Yesus. Ya, lu mengenal Yesus. Mana akun TikToknya gue pengen tahu. Yesus bilang, berbahagialah orang yang melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu. Nah, ujung-ujungnya jiplak Islam, Tuhannya nggak kelihatan. Oh, nggak bisa gitu, Be. Kenal lagi kan? Ujung-ujungnya jiplak Islam, ujung-ujungnya. Tuhannya apa bedanya jadinya, Bre? Apa bedanya Yesus dengan Zeus, dengan Horus, dengan Osiris? Mereka punya bentuk badan manusia, turun ke bumi, beranak pinak, ketika mati jasadnya nggak ada di dunia. Apa bedanya Yesus? Sekarang gini, ya. Nabi Muhammad sebanyak 2, miliar lebih. Ya itu satu Arab Islam yang ada di dunia. Satu Arab Islam. Ya. Bantah tuh satu Arab Islam, bantah tuh. Aja. Saya minta 1 miliar orang saja yang pernah bertemu, berpapasan, bertatap muka dengan Yesus. Ya. Lu buat juga cocokmologi, coba perjanjian lama, buktiin ke gua ada kata-kata Mesias. Kalau di perjanjian lama ada kata-kata Mesias, gua masuk, gua ngapain? Gua ini baling-baling sampai Jakarta gua. Sekarang gua tanya, Nabi Muhammad, Nabi, ada nebuatnya nggak tentang itu apa yang terjadi di kitab? Ada, ya saya 12, Kidung Agung 516. Di Quran lu semua Nabi kan ada nubuatnya tentang apa yang terjadi ke depan. Di mana Nabi ada nubuatan? Coba mana nubuat untuk adanya Nabi Yesaya? Gua tanya, gua hitung sampai 5. 1, 2, Nabi Yesaya 3, nubuat tentang 4, 5. Ya, lu gimana sih, Bebe? Katanya lu ya Kores kena lagi. This is my turn.
Sekarang gue kayaknya kalau menurut aku ya kayaknya ini lagi ngapain soalnya semuanya kena Bang Eri, kena Bunda Rama, tentang hari kiamat ada Polres nubuatan tentang hari kiamat ada tanda hari kiamat ada akhirnya semuanya kena. Kadrun tobat kadrun. Yang kadrun siapa? Islam datang 600 tahun setelah Tuhan kalian lahir. Gua tanya Islam datang 600 tahun kemudian setelah Tuhan kalian lahir. Saya tanya sekarang. Nabi gua tanya malu. 600 tahun selisih antara 600 tahun itu bukanlah hal yang baru ada. Gimana? Sekarang gua tanya, lu aja Tuhan lu baru ada di abad ke-7. Sekarang gua tanya, tapi Tuhanmu duluan yang jadi kadrun. Lukas 1 nomor 80. Lukas 1:80. Ya, bertambah besarlah dia di sana. Di mana? Di padang gurun. Lukas 1:80. Tuhanmu juga berasal dari kadrun. Niko bicara ganti-gantian. Halo. Supaya kita Assalamualaikum. baik-baik. Waalaikumsalam akhi Niklas. Itu apa Niklas lo? Ini si Niko kenapa? Kayak birahi Roh Kudusnya menggebu-gebu sekali habis minum obat kuat. bukan apa yang menghujat? Saya nggak menghujat. Makanya kalian itu jangan mempertuhankan makhluk. Kalau kalian tidak mau dihujat, jangan mempertuhankan makhluk. Karena sudah jelas, kitabmu itu sudah menghujat Tuhanmu sendiri. Otak kalian juga sudah menghujat Tuhan kalian sendiri. Lu manusia, bagi gua tidak, karena lu nggak tahu asli Yesus itu dari mana dia datang. Menurut kalian Allah merubah menjadi manusia. Nah, manusia sama seperti kita. Coba Anda cek sendiri dalam diri Anda apa yang ada pada diri Anda. Coba apa yang ada pada diri Anda dan itu juga ada pada diri Tuhan Anda. Oke? Yesus itu nebuat Anda berkelamin, Tuhan Anda juga berkelamin. Oke? Selain dia, Bang. Yesus itu turun langsung, Bang, dari dunia, Bang. Anda berkelamin, Tuhan Anda juga berkelamin. Paham? Kores bangkit di menit ketiga. Gurunya mana ya? Ukti blokir. UTST. Kok gak denger aku ngomong tadi? Apa? Bikinkan Bang Juma akun 8 akun Bang Juma hangus. Waduh, gurunya ada akun 11 loh, 16 loh. Nggak tahu tuh, pada nggak bisa dipakai kali. Bang Juma masih live itu. Iya, itu dia. Yuk lanjut silakan, Akhi Erik, gas. Iya, oke. Makanya bro, jangan menuhankan makhluk. Begitu resikonya kalian kalau menuhankan makhluk. Karena kitab kalian sendiri juga sudah menghina Nabi Isa atau Yesus, Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu. Kalian memaksakan Tuhan jadi manusia, sama seperti kita manusia. Lihat diri kita, apa yang kita miliki dalam diri kita? Punya kelamin. Apakah kita mengucap kalau Tuhan Anda punya kelamin juga? Tidak, salah kalian. Kenapa kalian menuhankan manusia? Karena manusia punya kelamin. Laki-laki punya burung, perempuan punya kacang kedelai. Itu. Yang mana pilih, silakan. Pilih. Itu akibatnya kalian menuhankan makhluk. Kalau kami tidak, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun sesuai dengan di data Yesaya 46 nomor 5 dan 9. Kepada siapa kau hendak menyerupakan aku, menyamakan aku, menjadikan aku kembar? Enggak ada. Itu Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Islam sama. Tidak serupa dengan apapun. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Anda pernah dilihat wajahnya, Tuhan Anda pernah dengar suaranya, dan itu terbukti menurut kalian, saya mau tanya, ada 2,5 miliar orang Kristen di dunia ini. Saya minta 500.000 orang aja yang pernah melihat wajah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya, siapa orangnya? Ayo, siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Cepat. Tunjukkan kepada saya. Ujung-ujungnya apa? Tidak terlihat. Dan tidak terdengar. Itu ujung-ujungnya. Apaan nih kalian? Kalian bilang kami memfitnah. Kitabmu yang memfitnah. Akal sehatmu yang memfitnah. Itu. Yesus itu mau menyelamatkan manusia, Dia datang sebagai manusia. Perlu. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Setiap manusia yang berdosa kepadanya, bermaksud kepadanya, tinggal kita meminta ampunan kepada Dia dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni. Analoginya, kalau Jokowi dia turun sebagai rakyat, dia turun ke bawah, dia bisa kemana rakyatnya, Kalau dia cuma duduk di istana aja, Di 1 Raja-Raja 8 nomor 16, Tuhan itu tidak akan mampu datang ke dunia. Langit tidak akan mampu menampung kedatangannya.
Itu kan konsep lu, ya kan? Lu nggak bisa 1 Raja-Raja 8 nomor 16 ini kitabnya siapa, Bahlul? Lu batasin Tuhan dong begitu. Lu termos apa gagang cangkir? Lah, buktinya itu nebuat tentang Yesaya itu apa? Apa? Coba sebutkan di mana Yesaya, di mana? Yesaya berapa? Gua banyak, kalau selalu sebutin lu nggak. Yesaya berapa biar kita baca di sini, biar kita bongkar. Kalau lu ahli kitab lu pasti tahu dong. Yesaya berapa? Kalau Anda sebagai orang Kristen, di mana Anda mengimani katanya Yesaya itu ada nubuatan terhadap Yesus, silakan tunjukkan datanya di mana. Katanya lu ahli kitab, masa lu Yesaya berapa biar kita sama-sama buka. Biar teman-teman Anda juga tahu di bawah. Jangan Anda telan sendiri ilmu itu. Silakan buka. Ayo. Yesaya berapa? Atau saya memberitahukan kepada Anda? Yesaya itu banyak, bre. Iya, Yesaya berapa kawan? 53? Saya nggak bawa kitab, 9? 7? Jangan bilang itu karya setan lah, Kalau tanpa seizin Tuhan nggak bakal, dunia yang terjadi, Coba, tanpa iblis merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Tidak ada penyaliban kan, itu menurut lu konsep lu. Dibuktikan di sejarah-sejarah itu di Israel ada loh. Tempat Yesus dibaringkan di kubur. Di mana? Salibnya di mana? Salibnya di mana? Ya lu datang ke Israel lah. Niko izin Niko ya, dikit aja Niko. Silakan Bang. Dikit aja, maksudnya gini loh Niko. Tadi saya baru masuk langsung bilang pengen menghujat. Maksudnya nggak usah lah ini pakai bahasa-bahasa kadrun gitu. Gua sering lihat lu kalau ngomong kadal gitu kan nggak enak loh. Bas-bas kadal gitu kan nggak enak bro. Lah emang kenyataan lu kayak gitu. Ya masa sih bas-bas kadal gitu kan, ejekan macam apa itu? Ya itu kan lu itu begini menghujat bukan kalau gua bilang gitu. Yesus yang mana? Yang mana menghujat? Yang mana? Yang mana hujatan yang mana? Apa? Ayo. Itu kan buatan lu itu. Buatan siapa? Buatan Wikipedia lo ini. Wikipedia lo ini. Janganlah ngejek-ngejek kadal gitu kan gak enak bro. Parah. Iya. Jangan gitu. Ini kadal yang bisa jalan di atas air loh. Kalau lu cuma di negeri Mekah doang, kagak kemana-mana. Bang Neplos jangan lama-lama takut rungkat. Neplos, bisa lu begitu doang Neplos, otak lu udah bebal. Bebal lu. Oke ya, kembali ke bisa pertanyaan saya, minta izin sedikit. Karena Allah itu tidak kelihatan. Silakan Bang Ali. Iya, si Ayam tadi sudah mengaku bahwa tidak ada nabi yang pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang. Sekarang tinggal Niko nih. Di mana-mana nabi itu ada nebuatnya, Bos, tentang apa yang terjadi ke depan. Pertanyaan saya, sepertinya ini nabi mana? Nabi mana yang pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang kecuali ajaran perjanjian siapa yang menyimpulkan binatang? Siapa? Yohanes 1:29. Itu kata kiasan, Bro, bukan itu. Kiasan. Kiasan dari binatang apa? Bedain lah kata kiasan sama Ya kata. sudah, kiasan dari binatang apa? Nah, bingung kan? Hewan. Ya, emang kiasan dari binatang hewan. Bagus, pintar nih, udah ada kemajuan. Itu tadi kadal Yesus itu tadi. Itu kan kayak hewan. Ibarat kata tuh Yesus menggantikan domba. Aduh, mau dia alegoris, mau dia metaforis, mau dia kiasan, hakikat dari domba itu tetap binatang bro. Bisa diartikan domba itu malaikat. Itu satu. Yang kedua, Yohanes ketika dia melihat Yesus di pagi hari berkata seperti ini, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Menghujat Yesus sebagai anak domba ini. Persoalan pentingnya bro. Ya sudah kiasan, nggak sampai di situ kiasannya si Yohanes ya. Ketika dia bermimpi atau melihat sebuah penglihatan di Pulau Patmos, lalu dia berkata seperti ini, di tengah tahta tua-tua itu ada seekor anak domba seperti disembelih. Itu tercatat dalam kitab Wahyu. Sekarang gua tanya. Wahyu pasal kelima ayat 6. Ada seekor anak domba seperti disembelih, bermata 7, bertatu 7. Itu Tuhan siapa itu? Berbentuk seperti itu. Coba jawab jujur. Masih Wahyu. Bro. Tuhan siapa? Bermata 7, bertanduk 7, berbentuk domba seperti disembelih. Tuhan siapa? Ya itu kan konsep lu kan ngeliat-ngeliat. Kok konsep saya, konsep kamu itu. Konsep ajaran para nabi, Tuhan itu transenden, tidak terlihat, tidak bisa dijamah dengan indera terbatas manusia. Oleh ajaran kalian yang semi pagan, memaksakan yang transenden untuk berimanens. Kata Bang Salawat tadi, dipaksa untuk rendah.
biar bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa punya ingus. Sama dengan aku ini sekarang, aku bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa beringus. Itu adalah sebuah konsep merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Nggak sampai di situ penghinaan kalian kepada Tuhan. Setelah kalian hina Sang Pencipta menjadi ciptaannya sendiri, kalian rendahkan lagi menjadi binatang. Jenis binatangnya apa, Bang Ali? Jenisnya domba. Dombanya berkelamin apa? Berkelamin betina. Tercatat dalam kitab Imamat 4:32. Kau dengar kalau saya ajarkan ini tidak pernah kau dapatkan di gereja. Bapak-bapak gereja nggak sampai ke sini ilmunya. Bapak-bapak gereja nggak sampai ke sini ilmunya. Bahwa penghinaan kalian kepada Tuhan itu sudah melampaui batas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas penghinaan dan penghujatan mereka kepada Tuhan. Masa Tuhan direndahkan, Tuhan bisa mati, masa Tuhan jadi binatang sekarang? Disalib aja bilang, perbuat tidak tahu. Dabling Bang. Bang Zuma. Tidak ada dosa. Apologet Islam kayaknya Bang Juma deh. Yesus itu udah pas disalib dia bilang ampunilah mereka Bapak, apa yang mereka perbuat tidak tahu. Jadi yang semua di situ udah diampuni karena itu udah karya Tuhan. Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Tuhanmu lemah. Nanti dia Tuhanmu turun lemah, bro. Nggak bisa apa-apa gimana? Tuhanmu Kalau dia minta nanti turun untuk sebagai hakim nggak bisa apa-apa lu bilang. Tuhanmu Kalau itu dia mau turun kenapa nggak Muhammad sebagai Tuhanmu ya sabar ya. Tuhanmu lemah sehingga malaikat datang dari langit menampakkan dirinya lalu memberi kekuatan kepada Tuhan. Tuhan itu minta di-charging, Tuhan itu minta lu yang lemah bro, ya cinta sholawat, nggak bisa apa-apa, nongol aja nggak pernah. Jelas di sini di Lukas 22 nomor 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan, ini ceritanya gimana? Niko, bisa nggak Yesus 1 bulan dae? Karena dia manusia bisa, kalau dia bukan Coba jawab dulu. Juma, Yesus tanya selama 1 bulan. Juma penyesat. Sekarang gua tanya lu, kalau manusia yang mau diselamatkan dia jadi manusia apa jadi binatang? Gua tanya lu. Kalau Yesus mau menyelamatkan monyet, Yesus jadi apa? Ya kalau dia menyelamatkan yang lu bilang ya dia jadi begituan. Apa jadi gunanya? Begituan apa? Menyelamatkan hewan. Jadi begituan apa? Apa manfaatnya? Kalau Yesus mau menyelamatkan babi dia jadi apa? Jadi Juma dia. Juma kan babi. Penyesat lo kalau Juma. Sekarang Yesus melampiaskan syahwatnya, spermanya dikeluarkan dengan cara apa? Menurutmu, sebagai manusia Yesus 501 dia dibahasa atau dia kawin? Jawab. Bunda Maria itu Niko. dititipkan Yesus yang adalah manusia 100% itu melampiaskan spermanya dengan cara 501 mimpi basah atau nikah? Jawab. Sekarang gua tanya, bukan Trinita. Ini pertanyaan kok dijawab dengan pertanyaan kok. Kuasa Tuhan dia bisa ada. Niko, apakah kemudian Anda mengimani Tuhan itu maha besar? Oh iya dong, nggak kayak Tuhan dulu. Yesus membesar enggak nonotnya? Dia sebagai manusia? Enggak, pada saat dia di surga dia kan maha besar. Nonotnya ikut membesar atau tetap aja ikut? Ya tidak dong, dia waktu di surga dia kuasa, nggak ada sebagai manusia. Nonotnya besar enggak? Ya itu dia roh. Yang makan ikan goreng kan bukan rabung. Ya itu kan kemanusiaan ya. Nah terangkat juga kan yang makan ikan goreng itu, betul? Oh itu tubuh kemuliaan dong. Itu tubuh kemuliaan makan ikan goreng. Ya untuk membuktikan kalau murid-muridnya percaya kalau dia itu benar disalib dan bangkit. Ketika dia bangkit nonotnya nggak ikut. Kalau nggak begitu ya mana percaya anak bu? Ketika nggak bangkit nonotnya nggak ikut. Cuma kau kalau nonot berbentuk roh gimana ya? Itu kan Tuhanmu manusia. Pada orang Tuhanmu kan manusia. Maka saya bertanya sesuai dengan kemanusiaannya. Kalau dia manusia ya dia ada. Berarti ketika dikatakan sebagai maha besar, nonotnya besar nggak? Ya lu lihatlah, gua nggak lihat. Mana gua tahu. Loh, tadi kau pertanyakan kalau jadi ngomongin harus dilihat. Kalau harus ngomongin titit. Lah, kan Tuhanmu punya titit. Tuhanmu punya titit atau tidak? Ya, dia sebagai manusia dia punya. Nah, makanya saya tanya. Sekarang dia di surga manusia atau bukan? Ya, dia sebagai tubuh kemuliaan dia udah di surga. Dia manusia atau bukan? Ayo.
Nangis. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia dia maha besar atau tidak? Sebagai tubuh kemuliaan, sekarang sebagai manusia dia maha besar atau tidak? Wah, besar dong. Apa sih yang nggak bisa dibuat dari Tuhan? Coba. Saya tanya, nonotnya ikut maha besar atau tidak? Kau tahu dia punya nonot di atas. Sebesar tiang langit. Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu cacat? Sebagai manusia Tuhan Anda itu cacat. Sebagai manusia Tuhan Anda itu cacat, tidak punya nonot. Ya, lu pernah lihat kan Yesus itu ada nonotnya? Gua nggak pernah lihat. Kitab Anda dikatakan pada hari ke-8 nonotnya dicukur. Ya, lu bukan Nabi Israel, lu bukan orang Israel, ngapain lu disunat? Itu kan hanya untuk perjanjian orang Israel. Kenapa larinya ke situ? Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Ya, lu kan ngomongin sunat tadi. Tolong dibesarkan gambar saya biar semakin menjiwai. Ini. Jangan Bang, jangan bahaya. Tobat Juma. Nah, itu kan versi lu. Nggak ada tuh Yesus begitu. Mana ada Yesus begitu? Nggak ada. Itu kan hanya menghujat saja. Seperti ini gambaran Tuhanmu. Lah, kalau dia sebagai manusia salahnya di mana? Enggak, gue tanya lu. Yang salah itu kamu yang menyembah manusia. Lu yang salah. Lu taunya dia manusia, tapi lu nggak tahu asal usulnya. Lu dari bawah, dia dari atas. Tuhannya Yahudi itu manusia atau bukan? Lu dari bawah, dia dari atas. Tuhannya Yahudi itu manusia atau bukan? Dari telur malu. Ya, Tuhannya Yahudi manusia atau bukan? Ya, Tuhannya Yahudi dia nggak percaya sama Yesus. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi manusia atau bukan? Ya, dia bukan, dia nggak percaya Yesus. Bukan, Tuhannya Kristen manusia. Beda. Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia. Sama enggak? Lu jangan samain Yesus. Lu kalau lu samain Yesus sama lu bisa membangkitkan orang mati nggak? Gua tanya lu sekarang. Sekarang saya tanya samamu. Lu mau nyamain Yesus sama lu? Dengan orang Yahudi. Saya tidak lawan Yesus. Yang saya ingin sadarkan itu kamu yang melantik anak orang jadi Tuhan. Ya, bukan emang dia Tuhan. Lu nggak sembah dia Tuhan. Dia dari mana ilmunya? Dia Tuhan. Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu Tuhan? Oh iya, Yesus kamu Tuhan ya. Aku baru tahu gitu. Sekarang di dalam kitabmu dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus itu manusia itu adalah antikristus. Lu antikristus. Dia turun sebagai manusia, dia Tuhan sebagai manusia. Lu nggak percaya. Berarti dia manusia. Dia manusia. Berarti Yesus manusia. Iya, lu dia kenapa kau Tuhankan kalau dia manusia? Dia turun sebagai manusia, lu nggak percaya. Saya percaya dia manusia. Sekarang kenapa kamu Tuhankan? Kalau kamu percaya Yesus itu manusia, kenapa kamu Tuhankan? Kok Yesus dia datang sebagai manusia, tapi kan kalau kamu percaya dia manusia, kenapa kamu Tuhankan? Dalam diri dia ada roh kebenaran. Ya, itu yang punya roh kebenaran cuman Yesus ya. Dia nggak punya dosa. Lu punya dosa. Kalau dia punya roh kebenaran, kenapa dia memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Kenapa dia menebus dosa? Karena dia nggak punya dosa. Masa di mana dia menebus dosa? Di mana dia menebus dosa? Di mana? Ya, kalau dia misalnya dia orang berdosa, nggak mungkin menebus orang yang berdosa. Karena di mana Yesus menebus dosa? Lah, dia kan udah bilang cawan ini itu perjanjian. Perjanjian gimana sih? Makan roti. Pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib itu menghapuskan dosa atau menyebabkan dosa? Kok menyebabkan dosa? Sekarang gua tanya. Kan ada perintahnya. Ada perintahnya. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh. Itu kan apa? Itu kan dari hukum Taurat. Gimana sih? Jangan membunuh. Justru itulah saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Tidak. Menghapus dosa. Tidak dosa. Di mana ada tertulis bahwa membunuh? Di mana tertulis membunuh adalah menghapuskan dosa? Di mana? Juma, gua tanya lu. Sekarang kalau Yesus itu di mana tertulis membunuh adalah penghapus dosa? Itu kan kalau lu membunuh, kalau Yesus kan memang menyerahkan dari dirinya sendiri. Di mana dia menyerahkan dirinya sementara dia ditangkap? Kapan Yesus dibunuh? Kalau Yesus Yesus itu nggak bakal bisa dibunuh kalau dia nggak nyerahin diri, bro. Ya, Juma. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus bunuh diri? Ya, dia menyerahkan dirinya. Berarti dia bunuh diri. Dia bangkit. Emang berarti itu dia bunuh diri. Emang udah Yesus bunuh diri. Yesus itu berarti Yesus bunuh diri. Yesus turun ke dunia buat apa? Yesus bunuh diri atau dibunuh?
Kalau dia cuma hanya sekedar nabi, ngapain dia Yesus harus bunuh turun? diri atau dibunuh? Kalau dia sekedar nabi, ngapain dia harus turun? Bisa Kalau hidup nabi-nabi yang lain, ngapain dia harus turun? Kena lagi, habis sudah. Astagfirullahaladzim. Bang Juma. Kena lagi. Aduh, ya Allah ya Robin. Kores, Bang Ali. Kores, Bang Ali. Nah, Udah Rama, silakan. siapa lagi? Siapa? Tinggal siapa? Siapa nih? Tinggal ini si Sarutobi. Kores. Sarutobi. Siapa masuk, Bang Kores atau siapa nih? Kores silakan. Oh iya ya. Siapa aku aja? Oh ya udah. Masuk, Bang. Mana tadi si ini penyembah? Udah kena peringatan sekali 3 Bang Juma, dia sama si penyembah batu. Bang Erik. Oh. Sekali 3 orang itu kenanya. Tuhan yang mana penghujat? Ini Sarutobi. Gak ada. Ini si Ed yang penghujat Ed. Masa iya penghujatnya? Coba kita. Dia typingnya menghujat. Oh gitu. Coba gua tanya dulu. Gimana kesan dan pesannya menyembah penis Kristus? Jangan ngomong kayak gitu kali ya, Kres. Biar aman, Res. Enggak, kalau yang sebelah. Berikan Jangan ngomong gitu kali, Bunda Rama. berikan bukti Takutnya bahwa kena. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, kemudian Muhammad membelah bulan, itu siapa yang lihat? Kamu ditanyain gitu. tadi, Siapa jawab yang dulu, menulis? suruh jawab dulu Bang Kores tadi. Kemudian menulis sampai membuat jadi Al-Quran. Buktinya tuh kayak gimana sih coba? Pas saya lihat Tuhan, buktinya siapa itu? Kayak gimana? Gua bingung. Dulu daripada Muslim. Iya, gua tahu yang menyembah penis Kristus itu lebih dulu ada. Cuma yang gua pengen tahu, ketika saya melihat Tuhan itu siapa saksinya? Nah, sedangkan yang dibuat di Mekah itu adalah di situ kan dulu pagan tuh, penyembahan berhala di situ tuh. Ya, yang pagan itu yang penyembah Zeus kan? Zeus sama Yesus mirip-mirip tuh. Iya, Ya, tapi kan di udah diakui nih ya. Kalau gitu siapa yang pagan? di situ kan Siapa Tuhannya yang berkelamin? Kristen. Tuhannya ada penisnya. Nah, kalian gimana kesan dan pesannya ketika menyembah penis itu? Sebenarnya bukan sebenarnya, Bre. Sebenarnya itu lu nggak mau ngaku gitu. Kalau lu menyembah penisnya Kristus itu gue pengen tahu kesan dan pesannya. Nah, terus pesan dan kesannya menyembah penis Kristus tuh gimana rasanya? 72 bidadari itu gimana? Terus yang enak. Yang ada di enak. Kalau misalnya mengawini 72 bidadari enak. Kalau di surga lu ketika lu mengawini Yesus itu gimana rasanya? Nah, kemudian yang batu yang kemudian lagi dijawab dulu. Kalau gua kan bidadari enak. Kalau lu mengawini Yesus gimana rasanya? Ketika lu mengawini Yesus, lu mau ngeluarin di mana? Di punggungnya atau di mukanya? Gue pengen tahu coba. Kenapa harus dicium? Dijawab dong. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Bersukacitalah dan berbahagialah karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya kan? Nah, jadi kan orang Kristen pada pakai jas tuh meninggalnya. Artinya apa? Itu siap-siap untuk perkawinan anak domba. Pertanyaan gua, ketika lu mengawini Yesus, lu mau dikeluarin di mana? Di punggung atau di mukanya? Dijawab dong. Sekarang gini. Dijawab, malu, aib ya. Bukannya kalian tuh sama Tuhan itu kawin mawin, suami istri. Hosea 2 nomor 2. Kenapa ada nabi terakhir yang kok nggak dijawab? Malu. Kalian malu. 500 tahun ada nabi terakhir. Iya, karena kalian menyembah Tuhan yang berkelamin. Ini harus diluruskan gitu. Masa Tuhan ada kelaminnya gitu? Coba ketika lu sujud, apa ubun-ubun lu nggak nyenggol kelaminnya Tuhan tuh, bluk gitu. Itu gimana tuh, Bre, rasanya? Bukan Muhammad yang datang di hari terakhir. Iya, karena evaluator itu ya pasti datangnya di terakhir kan gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya kenapa Nabi Isa turun, Nabi Isa kan difitnah Tuhan. Nabi Isa kan difitnah penyihir oleh Yahudi gitu kan. Itu harus diluruskan. Kita balik lagi ke pertanyaan gua. Ketika lu mengawini Yesus di surga, lu akan mengeluarkan di mana? Di punggungnya atau di mukanya? Itu dijawab. Jangan au harus berani.
Ketika kalian kan surganya mengawini Tuhan kan, kalau kita kan mengawini bidadari. Alhamdulillah, kalau gua syuhada gua mengawini bidadari. Tapi kalau Kristen kan mengawini Yesus kan, perkawinan anak domba. Itu dijawab, jangan malu. Ayo dong, dijawab. Sebenarnya gimana rasanya ketika mengawini Yesus? Al-Quran ini dia mengutip. Malah ke Al-Quran. Yang gua tanya, gimana kesan dan pesannya ketika kekristenan mengawini Yesus? Ini gua kasih contoh ya. Lu datang ke surga gitu. Ternyata bapak lu sedang mengawini Tuhan lu. Nah itu gimana kesan dan pesannya? Coba. Katanya terima di Gua Hira. Di Gua Hira tidak ada pengajaran mengenai manusia mengawini Tuhan. Kalau di Kekerestenan Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Nah itu pertanyaan gua, ketika lu masuk kerajaan sorga lalu lu melihat bapak lu sedang mengawini Tuhan lu, bagaimana perasaan lu gitu loh. Silahkan. Nah, silakan juga nanti Mamat kan, itu kan ada anak. Ya tetap aja mau lu bilang Mamat, Asep, Tutisna, nggak ada manusia mengawini Tuhan dalam Islam. Adanya tuh Kristen. Jadi nanti ada Sembiring mengawini Yesus, atau enggak Markus mengawini Yesus, atau enggak siapa lagi nama-nama orang Kristen tuh? Tetanus mengawini Yesus. Nah kayak gitu-gitu bre, itu adanya kayak begitu. Pertanyaan gua, bagaimana kesan dan pesannya ketika lu masuk ke dalam kerajaan sorga, lu melihat bapak lu sedang mengawini Tuhan lu? Gimana kesan dan pesannya? Dijawab dong. Pesan dan kenapa?